warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin law atal iradah wa yuj'izuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahuhu kullu rashmin wa adah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah, amma ba'd. Salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap para habaib wa syara'ib, para keturunan darah daging baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhadir di tengah-tengah kita. Ad-da'i ilallah Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail, begitu pula dengan saudara beliau Al-Habib Haidar bin Hamzah Jamalul Lail. Mudah-mudahan mereka berdua, mereka yang hadir di tengah kita, mereka yang berkumpul bersama kita senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam keafiatan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya mereka, dengan duduknya mereka bersama kita, Allah berkahi pula kita semua. Amin. Salam penghormatan kami sampaikan pula kepada segenap para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidah, wabil khusus sahabat kami guru Ahmadi, begitu pula sahabat kami guru Abrar, dan para guru-guru yang lainnya pun kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa dalam kesehatan, keafiatan, dan tentunya kita minta kepada Allah mereka istiqamah dalam mengajak kita dalam kebaikan dan ketaatan. Salam penghormatan pula kami sampaikan kepada segenap para tokoh masyarakat, para tatuha-tatuha kampung, ayahanda kita, abah-abah kita, paman-paman kita, marina kita berataan, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa kita. Nah, ini luar biasa lah, beliau perjuangannya luar biasa. Cuman pinta doa beliau, doakan mudah-mudahan keluarga beliau rukun. Bini bertambah, makan maka bertambah rukun pula, kata beliau. Nah, itu tadi pesan Sidin lah. Insya Allah banyak yang mendoakan, kabul inilah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat, dan nikmat yang paling besar pada hari ini kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan yang penuh keberkahan ini. Maka mudah-mudahan Allah mencatat kita semua yang hadir di tempat ini dengan catatan yang indah di sisi Allah. Begitu pula salawat dan salam mudah-mudahan selalu mengalir indah daripada lisan-lisan para pecinta Nabi Muhammad beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kami memohon kepada Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalul Lail, Habib, kami beserta jamaah menginginkan bahwasanya kami memiliki hubungan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami pernah mendengar sebuah hadis, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Setiap nasab, setiap sebab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab tersebut adalah sebab Nabi Muhammad, kecuali nasab tersebut adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wahai Habib, kami ingin memiliki sebab yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami kerjakan daripada ibadah, yang kami kerjakan daripada keilmuan, yang kami kerjakan daripada syariat adalah sesuatu yang telah bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya nanti ketika kami diperkenankan oleh Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah menjadi orang-orang sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang dicita-citakan oleh baginda Rasul Muhammad. Maka mudah-mudahan tidaklah malu ketika kami berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di dunia ini setiap kami yang kerjakan adalah sesuatu yang bersebab kepada Nabi Muhammad. Setiap yang kami tinggalkan
adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Habib, mohon mudah-mudahan kami semua yang hadir di sini beserta jamaah yang berkumpul di sini memiliki hubungan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dikatakan tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat, yang tidak akan terputus bahkan di padang mahsyar. Kita tetap memiliki ikatan dengan baginda Rasul Muhammad. Acara seperti ini maka insya Allah akan membuat kita memiliki hubungan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu hubungan untuk mengenal kepada beliau, untuk mengetahui apa anjuran beliau, untuk mengetahui apa yang dilarang oleh beliau, sehingganya melalui itu kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita semua, membukakan jiwa kita semua, sehingganya kita hadir di sini, kita mendengar nasihat-nasihat, mendengar anjuran-anjuran, sehingganya lebih mudah kita melaksanakan itu semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan ini berkumpul karena rahmat Allah, dan kita kembali dari tempat ini kecuali membawa ampunan Allah. Yang hadir dengan segala hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang hadir dalam keadaan kesempitan, Allah pulangkan dia dalam kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini memandang kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah pun menghapuskan segala dosa kita karena sebab Nabi Muhammad SAW. Tidak panjang lebar, mohon maaf, karena yang kita harapkan, karena yang kita inginkan adalah petuah-petuah daripada Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalulai dari Jakarta. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan beliau nanti kembali bisa berhadir di tempat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu ceramah agama dari yang mulia Al-Habib Saleh bin Hamzah Jamalulail. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan maghfirahnya, melimpahkan inayahnya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang insya Allah akan mendapatkan banyak curahan rahmat daripada Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita duduk bersama-sama
dihadiri oleh para habaib, wabil khusus para alim ulama, dan juga khusus kepada guru kita bersama yang Masya Allah beliau yaitu Ustadz Syarwani Abdan yang istiqamah hadir di tempat ini untuk membagikan ilmu kepada kita yang orang awam, agar supaya kita yang tidak tahu cara sholat bisa kenal dengan cara sholat, kita yang tidak kenal dengan bagaimana caranya baca Quran bisa kenal dengan baca Quran, kita yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad berkat guru-guru kita yang hadir di sini dan yang istiqamah di sini, ada Ustadz Ahmadi dan Ustadz Abrar. Ayo kita harus menjaga mereka ini, kita harus melindungi mereka, kita harus mencintai mereka. Kenapa dikatakan man la yuhibbul ilma wa ahla la yuhibbun nabi. Kata ulama, siapa orang yang tidak cinta ilmu, siapa orang yang enggak cinta sama ilmu dan tidak cinta sama ahlul ilmi, yaitu orang yang membawa ilmu, la yuhibbun nabi, tidak cinta sama Nabi Muhammad. Bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah mencintai ilmunya Nabi Muhammad dan mencintai orang-orang yang membawakan ilmunya Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Alhamdulillah banyak guru-guru kita di sini. Alhamdulillah kampung ini, ya Bu, Ibu, kampung ini yang jauh daripada Rasulullah. Nabi Muhammad di mana tinggalnya, Bu? Bu tahulah di mana tinggalnya Nabi Muhammad? Di Mekah. Tahu Mekah? Di Mekah. Rasulullah ini hidup di Mekah. Dari sini ke Mekah itu perjalanan berbulan-bulan kalau naik kapal laut. Kalau naik pesawat yang sekarang sudah hebat, itu pun masih membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai 9 jam. Itu dari Jakarta. Belum lagi dari sini kita ke Banjarmasin, jauh Rasulullah. Nabi Muhammad jauh. Bahkan hidupnya Nabi Muhammad ini sudah berlalu ribuan tahun yang dahulu. Sudah kurang lebih 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Tapi alhamdulillah, inilah nikmat yang hebat, nikmat yang luar biasa. Kita yang tinggal di sini, kita yang jauh dari kota, kita yang jauh daripada tempat apapun, tapi alhamdulillah Allah kirim orang-orang yang membawa ilmunya Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kita kawak bisa baca Quran, sehingga kita tahu caranya sholat, sehingga kita, anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa membaca, belajar mengaji, menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bukti cinta kita kepada Nabi harus cinta kepada guru dan ilmunya Nabi Muhammad. Oleh karena itu hadir pula di sini daripada orang tua, daripada paman dan semuanya yang hadir di sini, yang tidak kami sebut nama beliau satu-satu, mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Kita doakan semua orang tua kita yang ada di sini, pelindung kita, penjaga kita, dan yang senantiasa membantu kita, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa yang paling muda, yang paling bungas, Masya Allah beliau ini. Ya, iya kah? Masya Allah. Tadi beliau yang menjemput kami bersama Ustadz Syarwani di Asam-Asam. Masya Allah, perjalanannya luar biasa lah, berliku-liku. Ya, seperti itulah perjalanan kita di hidup di dunia ini. Mudah-mudahan insya Allah kita selamatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perayaan Maulid Nabi, perayaan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan man jama'a li maulidin nabiyyi ikhwanan,
Siapa orang yang duduk untuk membaca maulid, wahayya at-ta'aman, dan orang yang mempersiapkan makanan, minuman, wadai, pisang, semangka, semua ini dikeluarkan. Yang punya pisang diberikan pisangnya, yang punya makanan diberikan makanannya, yang punya semangka diberikan semangkanya, yang punya kopi diberikan kopinya, yang punya gula diberikan gulanya. Semua diberikan untuk apa? Untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad. Kita duduk bersama-sama, kerjaan hadangi dulu, ya, urusan kerjaan tinggalkan dulu, urusan yang lain tinggalkan dulu. Kita datang sama-sama di sini, duduk bersama-sama dalam keadaan bersaudara dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Wa ahla makanan, ada juga orang yang kada punya makanan, enggak punya makanan, tapi apa? Tapi akhlak makanan, mempersiapkan tempat. Ada yang tugasnya memasang tenda, iyalah. Ada yang tugasnya pasang tenda, ada yang tugasnya atur jalanan, ada yang tugasnya pasang karpet, ada yang tugasnya membersihkan. Semua yang kita lakukan di sini untuk Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Ba'asahullahu fi yaumil qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada was salihin fi jannatin na'im. Kaina insyaallah Pak, kaina insyaallah Bu, nanti yang kita lakukan pada siang hari ini dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kaina kita dimatikan husnul khatimah, kaina kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keistimewaan pembacaan maulid, begitulah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Orang sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, Ustadz Syarwani Abdan, apa? Inilah hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Tidak ada hubungan kelak di hari kiamat, di akhir zaman, semua hubungan akan terputus kecuali yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa hubungannya? Kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammadnya ini. Kenapa? Karena sebab Nabi Muhammad kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus jadi orang Mekah untuk menjadi mulia, tidak harus jadi orang Mesir untuk menjadi mulia, tidak harus menjadi orang Irak, orang kota untuk menjadi mulia. Cukup kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, walaupun tinggal jauh di sini, insya Allah ini adalah kebahagiaan buat kita di dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena sebab Nabi, maka kita semua seberataan menjadi umat yang mulia. Itulah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang berhubungan dengan Nabi maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan apa? Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Siapa orang nang hendak, siapa aja makhluk manusia nang hendak untuk dipuji di dunia, mendapatkan kepujian di dunia, mendapatkan kemuliaan di dunia, mendapatkan kehidupan bahagia di dunia, siapa orang yang hendak kayak gini, jalan satu-satunya adalah ikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kita hubungan kita dengan Nabi.
Jangan sampai putus hanya sampai di sini, tapi terus setiap harinya kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Setiap harinya kita lakukan ajarannya Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya karena kita insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara-cara mengikuti Nabi Muhammad, Nabi mengajarkan kalau masuk masjid pakai cara sunnah Nabi Muhammad. Kalau makan pakai cara sunnah Nabi Muhammad. Biasakan seperti itu. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini selalu mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang cinta pasti akan selalu mengingat kepada orang yang ia cintai. Pasti akan selalu menyebut kepada orang yang ia cintai. Percaya tidak? Nah, man ahabba syai'an aksara min dzikrih. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, pasti orang tersebut akan selalu banyak menyebut-nyebut daripada namanya. Kira-kira kalau ada orang yang cinta lawan Cristiano Ronaldo, fans Cristiano Ronaldo. Ini orang ini pecinta Cristiano Ronaldo, Bu. Tahu Cristiano Ronaldo? Pernah kesini lah Cristiano Ronaldo? Ada? Janganlah. Nanti sini kada kau main bola lagi kalau kesini, ya. Orang yang cinta sama Cristiano Ronaldo, kalau nyapian duduk bersama, yang diceritakan Ronaldo. Sepatunya Ronaldo warna kuning. Kalau main di lapangan Real Madrid pakai baju putih. Kalau diceritakan, yang diceritakan sama Sidin siapa? Ronaldo. Kenapa? Karena Sidin cintanya lawan Ronaldo. Kayak itu juga Lionel Messi. Begitu juga artis-artis yang lain. Kalau kita cinta kepada mereka, yang paling kita ceritakan adalah orang-orang yang kita cintai. Kalau misalkan lagi panas-panasnya politik, ya ada beberapa kandidat politik, nang diceritakan apa? Oh, kalau sudah kumpul, nang diceritakan nomor 1 itu hebat. Oh, beliau itu luar biasa, belusukan kemana-mana. Oh, dari pagi sampai tidur lagi guring di malam hari, nang diceritakan Sidin aja terus. Kenapa? Karena Sidin cintanya lawan 01, 02 kada diceritain. Kenapa? Kada cinta. Harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang harus kita ceritakan setiap saatnya, setiap harinya adalah kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ini kita duduk membaca kisahnya Nabi. Kita di rumah membaca kisahnya Nabi. Ya, ajarkan kepada istri kita. Oh, istriku yang cantik, nang bungas, nang masya Allah, padahal hitam. Ya, kada apa-apa. Berkompal sedikit kada apa-apa, Pak. Ya, insya Allah istrinya langsung semangat. Ya, wahai istriku yang cantik, yang masya Allah, kalau kamu begini kada pakai berjilbab, nanti Nabi Muhammad itu nggak senang sama kamu. Kalau kamu pakai jilbab, maka Nabi Muhammad akan cinta sama kamu. Ajarkan kayak itulah. Ada anak kita guringan, auratnya terbuka. Wahai anak, kalau aurat terbuka itu dosa. Nanti Nabi Muhammad nggak suka. Ajarannya Nabi itu kita harus menutup aurat, wajib hukumnya. Begitu. Terus ajarkan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada semua yang berhubungan dengan kita, agar semuanya menjadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Namanya ulun lihat-lihat ini babinnya pakai pas semua sudah ini. Ya. Kada tahu ulun ini hendak goreng apa hendak makan ini. Ya. Ya, Bu. Panas ini gara-gara apa? Uyuh kah? Mestinya kalau acara ibu-ibu di dalam, lakian di luar. Iya. Ini kebalik. Kayak apa, masya Allah. Ya. Tapi insya Allah, Bu, panasnya ini, ya insya Allah menjadikan pengampunan dosa untuk kita. Ya, berkat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitulah hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Begitulah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai umat wajib cinta sama Nabi, wajib nurut sama Nabi, wajib taat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin memberikan gambaran, bahasanya santai aja kita ya. Di sini kayaknya kadang ada yang profesinya insinyur doktor, nggak ada. Ulun juga bukan. Jadi saya ingin memberikan gambaran. Cinta kepada Nabi adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Setelah cinta, setelah nikmat Islam dan iman, kita ini diberi oleh Allah Islam dan beriman lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman lawan Nabi Muhammad. Namun kadang semua orang yang berislam, orang yang beriman, cinta lawan Nabi Muhammad, kadang semua. Maka dari itu cinta kepada Nabi ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian yang gratis luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta, kita kawat cinta dengan Nabi Muhammad, padahal kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, belum pernah menyentuh tangan Rasulullah, jauh dari keluarga Nabi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit keluarga Nabi sudah mulai masuk di sini. Kenapa? Kalaunya itu adalah insya Allah tanda-tanda kampung ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan apa? An-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahlil ard. Bintang-bintang yang ada di langit itu fungsinya, tugasnya adalah untuk menjaga langit ini supaya kada mengamuk. Kalaunya langit mengamuk, hujan turun, kilat muncul, semua bakal muncul kalau tidak ada bintang. Itulah bintang-bintang. Kalau kita lihat di malam hari, kalau ada bintang banyak, maka insya Allah hujan gak turun, maka insya Allah kilat gak ada, mendung tidak ada. Kenapa? Bintang-bintang itu adalah pengaman untuk penduduk langit. Tapi kalaunya di bumi apa? Bukan bintang. Ahlu baiti, kata Nabi Muhammad, keluargaku, anak cucuku yang ada di muka bumi ini adalah pengaman untuk penduduk-penduduk yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, kalaunya banyak ulama di sini, pewarisnya Nabi Muhammad, banyak daripada keturunannya Nabi Muhammad yang datang di sini, maka insya Allah kampung kita jadi kampung aman. Alhamdulillah. Kembali lagi, satu ya, jangan terburu-buru. Kembali lagi tentang cinta. Cinta ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Tahu modal lah? Tahu modal? Modal itu kalaunya kita cerdas, kalaunya kita pintar, maka kita bisa memanfaatkan modal itu supaya menjadi berkembang. Betul kalau? Nah, modal, bibit. Cinta ini bibit. Bibit yang Allah berikan kepada kita. Ini kita lihat banyak di sekitaran kita ini daripada pepohonan, misalkan pohon sawit. Kalau maunya tanam sawit itu harus ada bibitnya. Kalau iya, harus ada bibitnya. Tanam sawit itu harus ada bibit. Bibit itu kita tanam dulu, digali sedikit, baru ditanam, baru kayak apa? Dibiarkan. Ada modal bibit itu kita harus rawat setiap hari. Ya, setiap minggu kita siram, kemudian akan tumbuh sedikit demi sedikit. Kita bersihkan kotorannya setiap minggu, setiap bulan kita bersihkan. Yang rusak-rusak kita potong. Kemudian terus akan tumbuh menjadi kuat, menjadi besar. Maka insya Allah akan membuahkan hasil apa? Hasil tanaman buah sawit yang segar, yang bagus. Kenapa? Kalaunya cara menjaga atau cara merawatnya bagus, maka insya Allah hasil buah sawitnya akan bagus. Betul? Begitu juga dengan cinta sama Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah beri kita bibit modal cinta sama Nabi Muhammad, tapi cinta kita ini berbeda-beda. Ya, ada yang bagus, ada yang 100% bagus, ada yang 80% bagus, ada yang 50% bagus, ada bahkan ada yang cuma 10%. Hasilnya apa? Hasilnya 10%. Kenapa?
karena tidak dirawat baik-baik. Cara merawat cinta kepada Nabi apa? Yaitu tadi, setiap hari itu kita sholat sunnah duha, baca Qur'annya walaupun 2 lembar 3 lembar, yang penting setiap hari baca Qur'an. Kemudian setiap hari kita ajarkan kepada anak-anak kita, ingatkan tentang Nabi Muhammad. Maka insya Allah apa yang kita rawat setiap harinya untuk Nabi Muhammad, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah akan membuahkan hasil apa? Anak kita jadi ulama, anak kita jadi para pewarisnya Nabi Muhammad, anak kita menjadi keluarga, anak kita menjadi orang-orang yang akan dinaungi daripada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya insya Allah dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Begitulah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surban dari paling bawah sampai paling atas tadi kayak gini. Iya, berarti ini sudah kelawasan kan, Guru? Sudah kelawasan ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah berkat Maulid Nabi Muhammad kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang insya Allah dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan insya Allah dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Yang belum babini insya Allah kawak babini. Ya, yang belum punya anak insya Allah diberi keturunan yang soleh dan soleha. Pokoknya insya Allah harapan kita dikabulkan oleh Allah berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lafu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.